Gua opening ya. Hmm, Ya, halo. Kembali lagi di podcast CPNS, cerita pelengkap ngopi santai. Iya. Gini. Widih, Di video kali ini agak beda dikit nih. Soalnya kita kedatangan tamu yang yang tak diundang. pertama. Yang Yang, pertama, Pak. Lu yang pertama kita undang. Ya, Pak Sony. Iya. oke, Orano. Keplok-keplok. Duh, makasih banyak loh Pak. Udah jauh-jauh datang ke CPNS ya, podcast. semoga CPNS banyak reviewernya, Ini reviewer. viewer ya. Iya, viewer. Nih, mungkin orang-orang udah pada tahu nih yang subscriber kita nih siapa Pak Sony ini. Tapi Pak Sony, monggo perkenalkan Oh diri dulu ya, ya. Eh, nama saya Sony gitu aja Ah, ya. iya nama Sony. Eh, saat ini bekerja di Hmm, perusahaan. perusahaan Hmm. sebagai sumber daya manusia, Sumber daya manusia, ya, atau HR ya, human resource. human resource bahasa Iya, kerennya. iya, Ya. keren sih. Kurang lebih udah Eh, 15 tahun di human umur lu berapa resource. sih? Tebak dong. 38, Ya lebih dikit. 45. Buset, kebanyakan. Tapi kuliah lu apa sih sebenarnya? Dulu kuliah saya hukum, Hukum. ya di Oh. Universitas Negeri 11 Maret Surakarta, Hmm. atau Solo ya Iya, kalau iya. orang. Tapi HR ini sebenarnya nih, buat tadi ini Hmm. apa namanya eh profesi yang benar-benar lu impikan atau masih ada lagi? Gue nih pengen jadi ini nih, tapi ya udahlah gue terpaksa jadi HR gitu. Oh, jadi itu awalnya itu sebenarnya Nah, saya tidak berencana untuk ada di profesi ini iya, awalnya. iya, Ya, iya. ya kalau secara Heeh. keluarga sih dulu Heeh. harapan keluarga saya bisa masuk ke aparatur negara ya. Ya, Hmm. tapi karena satu dan lain PNS, hal, PNS, bukan di PNS-nya tapi di DPR. aparatnya. Kalau DPR mah butuhnya tit, ya kan. Iya, iya. Ya. Iya. Enggak lah. Iya, iya, iya. Jadi apa nih? Ya dulu dulu sempat Ah. mau daftar ke kepolisian ya, Oh iya tapi sih, bener-bener. Cocok karena sih. ya Tinggi loh terus Pak Sony ini. ya Berapa tinggi lu, Pak? tingginya 178. Kan Ya, tinggi banget. ya tapi Hmm. ternyata malah seneng kuliah waktu itu. Lu S2 berarti? Enggak, maksudnya Oh, dari SMA langsung. akhirnya melanjutkan kuliah. Iya, iya. Belum S2. Mohon doanya ya bisa S2. Iya, 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 iya. Terus, Terus nah, kebetulan saya ambil hukum ya kan. hmm. Terus akhir-akhir mau kuliah nih bingung nih. Mau Apa jadi sih? apa? Ya, mau jadi apa? Heeh. Terus karena ada tawaran pekerjaan waktu itu setelah lulus Hmm. di bagian legal di HR, Hmm. ya kan? Salah satu divisi dari HR, saya masuk di situ. Hmm. Ya, kemudian bertahap sampai sekarang saya ada di HR. HR, sumber daya manusia. Oke, Pak. Ini Dan ternyata asik juga. namanya kan kita CPNS nih, Pak ya. Ya, Ngopi dulu kita ya. oke. Biar agak santai nih. Ya, ini hobi saya juga. Ayo, mantap nih. Waduh. Seruput dulu. Ini pakai nggak ini? Ya. Iya, mantap ya. Lu asal mana sih, Pak? Asalnya dari Solo. Solo. Ya, jadi Jawa apa sih Solo tuh? Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah. gini, saya lahir di Surabaya. Oh iya iya. Ya, tapi Ah, bapak dari Surakarta, dari Solo, ibu ah. dari Surabaya. Oh, Ya, jadi suka. bapak Jawa Tengah, ibu Jawa Timur. Ya, bisa Hmm, jadi saya bisa disebut orang Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, Ah, bapak Jawa Tengah, ibu Jawa Timur. iya 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 iya. Ya, Hmm. oke. Terus kamu punya hobi apa, Pak, sekarang, Pak? Kalau hobi, kebanyakan saya sekarang hobinya baca. Baca-baca. Cowok baca.
Enggak, maksudnya gini. Gimana? Enggak buat Karena ngasih- buku nggak ada jenis kelaminnya. Iya sih, iya. Ya. Enggak, kalau buat Nah, gua pribadi kan kayak mm, baca nih, kalau buat cowok tuh kayak hal yang membosankan gitu. Kalau buat gua ya, mm. tapi ya aman-aman aja sih. Ya, kalau zaman sekarang baca buku seperti membosankan kan. Langka ya. Ya langka, tapi sekarang kan juga banyak media lain ya. Selain buku ada e-book, ada Iya ya sih. berita apapun di situ. Lebih ke Jadi- apa Pak bukunya? Sejarah atau apa nih? Saya lebih ke sejarah sih. Sejarah. Ya, ya mungkin ada hubungannya dengan sedikit ada hubungannya dengan kuliah saya dulu ya. Iya. Terbentuknya hukum itu dengan sejarah yang panjang dan lain sebagainya. Jadi keterusan sampai sekarang. Nih ngomongin soal sejarah ya. Ya. Gue mau ngetes lu nih. Kan lu doyan hobi baca sejarah. Yang di media kemarin tuh ada kan soal apa nih? Surakarta yang mau dijadiin daerah istimewa. Ya, Tahu sejarahnya, Pak? tahu. Itu Masa? salah satu Gila, keren ya. enggak juga karena saya tinggal di situ kebetulan ya, terus tahu naik turunnya ya zaman apa namanya sejak zaman reformasi sampai sekarang ya kan. Jadi cukup mengikuti lah untuk isu-isu daerah istimewa Surakarta itu. Jadi gimana nih? Mau bahas soal itu aja dulu ya? Ya. Siapa tahu menarik, iya. Ya mumpung lagi anget juga. Iya, mumpung lagi anget sih. Oke lah. Gimana nih? Jadi Surakarta mau dijadiin daerah istimewa. Gimana nih maksudnya nih Pak? Kalau Surakarta bukannya mau dijadikan daerah istimewa ya, karena hal itu sebenarnya sudah terjadi. Maksudnya gimana Pak? Jadi gini, kita mundur ke belakang dulu ke tahun 1945. Wah, gua tuh belum lahir ya? Gue tuh bodoh, sejarah tuh bodoh Pak. Nilai gue tuh selalu di bawah standar. Coba tapi kalau Pak Sony yang jelasin. Ya coba secara garis besarnya aja. Ya. Jadi sejarah itu kan bahasa Inggrisnya adalah history. History. Ya, history itu berarti bisa dipecah his dengan story. His ceritanya. Itu ya dia, story itu cerita, ceritanya dia. Ceritanya dia. Ya, jadi dia siapa itu ceritanya mungkin bisa beda-beda. Iya benar. Ya, jadi tergantung siapa yang nulis. Iya benar juga ya. Siapa yang nulis, siapa yang dengar, siapa yang menyampaikan. Oke. Nah, kalau daerah istimewa Surakarta itu sebenarnya sudah terbentuk setelah Indonesia merdeka. Setelah Indonesia merdeka, Surakarta udah ada? Iya, tahun 1945. Jadi mungkin kalau timelinenya seperti ini. Tanggal 17 Agustus 1945 kita kan proklamasi itu. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya kan? Masih hafal kan isinya proklamasi? Ya kurang lebih gitu. Ya nanti kalau bentar lagi Agustus bisa aja nanti bisa dengerin lagi. Aduh, jangan dites gue yang itu. Ya. 17 Agustus 1945 proklamasi. Ya. Kemudian Indonesia ini kan belum terbentuk sebesar ini sekarang. Oh dulu nggak segede gini? Nggak segede ini karena terdiri dari berbagai macam kerajaan. Oke. Ya, kerajaan yang dulu di bawah kerajaan Hindia Belanda. Di bawah Hindia Belanda, di bawah kerajaan Belanda. Ya kan? Ya. Nah, terus di kurang lebih di tanggal 19 Agustus 1945 bareng nih kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta itu mengirimkan telegram, bukan telegram. Ya, bukan telegram aplikasi sekarang. belum ada. Iya. Berarti Surakarta ini bentuknya kerajaan. Yogyakarta kerajaan. Berarti juga. Dua beda nih. Ada sejarahnya lagi itu. Ada sejarahnya. Sejarahnya itu kalau ditarik mundur tahun 1755. Mau tarik mundur lagi? Boleh ya. Itu dulu deh. Itu dulu. Kenapa ada kerajaan Surakarta, kenapa ada kerajaan Yogyakarta? Iya, gitu boleh. Oke, jadi kurang lebih tahun 1600-an itu kan 1600. Oke. Iya.
Lu apa sih, Pak? Ini udah agak lupa tadi, makanya 1600-an. Biar ini biar nyambung lah. Ya, tahun 1600-an itu terbentuk kerajaan namanya Kerajaan Mataram. Singkatnya ya. Oke. Ya, Kerajaan Mataram. Raja yang terkenal kalau pernah dengar adalah Sultan Agung. Iya, Sultan sering Agung. Ya, Hanyokrokusumo beliau yang melakukan penyerangan ke Batavia waktu itu. Nah, Mataram. Ya, raja awalnya adalah Panembahan Senopati, kemudian Sultan Agung Hanyokrowati, kemudian Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, ini Sultan Agung Hanyokrokusumo ini yang menyerang ke Batavia. Nah, itu raja-rajanya. Ya, raja-rajanya. Kemudian rajanya turun, ya kan? Sampai akhirnya 1755 itu. 1755? Oh ya. Ya, 1755 pun itu Kerajaan Mataram ini sudah pindah sebanyak 3 kali. Kerajaannya. Karena berbagai pergolakan dan berbagai pemberontakan dan terutama perang dengan VOC waktu itu. Belanda masih VOC. Ya. Oh iya benar. VOC ya awalnya. Ya benar. Nah, pindahnya itu Kerajaan Mataram pertama itu ada di Kota Gede. Awalnya di Kota Gede itu Yogyakarta, ya bagian selatan Yogyakarta, berbatasan dengan kalau sekarang di Jalan Ring Road Selatan itu. Ya itulah. Ya, kapan-kapan kita ke Jogja. Siap. Ya. Terus kemudian karena ada pergolakan di situ, pindah ke Kartasura. Daerah mana tuh? Kartasura itu sekarang menjadi kecamatan, itu di daerah dekat Solo. Solo modern sekarang. Jadi tapi kabupatennya masuk ke Sukoharjo. Ya, jadi perbatasan persis. Jadi kalau Kerajaan Surakarta di sini berarti Kartasura itu ada di sebelah baratnya. Ya, Kartasura itu ada di sebelah barat. Nah, di Kartasura itu pernah terjadi sebuah pemberontakan juga dari lingkup keluarga kerajaan sendiri. Akhirnya Kerajaan Kartasura runtuh. Ya, keratonnya itu runtuh, sehingga tidak bisa ditempatin lagi. Maka pindahlah ke Kota Solo yang ada sekarang. Di sana ada keratonnya, bisa nanti dicek, dicari, masih ada bangunan keratonnya, megah, besar, dengan mungkin sedikit kurang terawat. Ya. Kemudian perjalanannya itu di tahun 1755, ini ada pergolakan lagi di dalam tubuh kerajaan. Di dalam kerajaan itu sendiri. Di dalam kerajaan internal. Nggak bedanya dengan negara kita zaman sekarang. Iya. Di mana anak-anak raja yang terdahulu dan kerabat-kerabat raja itu saling berebut wilayah. Akhirnya konflik tersebut didamaikan dalam tanda kutip oleh VOC. Loh, gimana sih bener? VOC kan musuh. Bukannya musuh itu? VOC itu kita menganggapnya sebagai musuh, tapi pada zaman kerajaan-kerajaan itu belum tahu nih mana musuh, mana kawan, mana lawan. Nah, karena siapa yang memberontak kepada kerajaan itu adalah musuh gitu. Nah, didamaikan oleh VOC. Ya, didamaikan oleh VOC di tahun 1755 ya, dengan adanya perjanjian Giyanti. Wah, itu gila. Gimana? Keren. Tambah pusing ya? Iya, enggak gue ini nangkep sih. Oke. Ya, dengan perjanjian Giyanti. Giyanti itu nama suatu daerah, itu ada di daerah sekitar, ya masih sekitar Solo zaman sekarang ini. Ya, di perjanjian Giyanti itu bisa dicek juga ada kok ininya apa namanya seperti piagamnya di situ, tanda tangan semua, masih pakai huruf Jawa gitu kan. Nah, yang pada intinya adalah membagi wilayah Mataram itu menjadi 2.
Ini berarti. awalnya. Oke. Ya, ini Dari awalnya. Janjian Ganti. Iya, 1755. Ah. Itu wilayah Nah, Surakarta iya. dan wilayah Yogyakarta. Yogyakarta. Nangkep gua, pinter gua nih sampai sekarang. Ya. Oke. Pinteran lu sih. Ini baru satu Iya, iya. perasaan ini. Enggak, yang penting sejarah Ya. adanya Yogyakarta sama Surakarta udah tahu. Ya. Ah, oke. Nah, terus Sekarang salah satu kalau tidak salah ingat saya salah satu kesepakatan di situ adalah masing-masing kerajaan Surakarta dan kerajaan Yogyakarta itu harus bekerja sama dengan VOC. Masing-masing. Ya. Yang mana yang kerjasama? Semua. Semuanya. Ya. Oh. Tandanya apa? Kalau bro itu main ke Keraton Yogyakarta, pasti di depannya ada benteng. Benteng peninggalan Belanda, namanya Benteng Vredenburg. Oh. Ya. Di mananya tuh? Di depan mungkin kurang lebih 200 atau 300 meter, 500 meter lah dari pintu gerbang keraton, ya kan. Pada saat itu adalah jarak aman dari tembakan meriam, ya kan. Pada waktu itu kan masih ya maksudnya kalaupun ada pemberontakan dari manapun masih aman, ya kan. Oke. Begitupun di Surakarta, di pintu gerbang Surakarta itu ada benteng namanya Vredenburg. Sama-sama ini yang Belanda yang gitu. Ya. Ya. Maaf, Yogyakarta Vredenburg, Surakarta Vastenburg. Vastenburg. Apaan? Ya itulah. Ya, namanya itu. Itu terserah dia ya. Iya, benar. Burg itu mungkin benteng ya, Burg. Jadi benteng Vreden sama benteng Vasten ya. Iya. Terus nah, keduanya itu wajib bekerja sama dengan Belanda. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus di Surakarta ini masih terjadi pemberontakan lagi. Masih oleh kerabat kerajaan lagi. Maksudnya di dalam internal? Di dalam internal. Ya, jadi gini, lucunya, ketika ingin dari Pangeran Mangkubumi yang nantinya jadi Sultan Jogja pertama itu tadinya memberontak dibantu oleh Mangkunegoro I, namanya Pangeran Sambernyowo, ya kan? Dibantu untuk memberontak ke kakaknya sendiri, Pakubuwono II. Ya kan? Setelah dibagi Belanda, wilayahnya dibagi Belanda, Pangeran Sambernyowo ini sedikit terlupakan. Diajukan. Padahal sudah membantu Pangeran Mangkubumi. Ya. Nah, maka ini masih memberontak lagi nih. Nah, akhirnya Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Mangkubumi dan Pakubuwono II ini bersekutu. Setelah dipisah malah bersekutu. Nah, gimana sih? Untuk meredam pemberontakan dari Pangeran Sambernyowo atau Mangkunegoro I. Mangkunegoro, oke. Ya. Kenapa dia itu bersekutu? Ini emang tujuannya buat meredam. Oke. Tujuan khususnya nggak tahu ya. Zaman itu 300 tahun yang lalu kita juga. Ceritanya begitu. Iya, namanya histori kan. Nah, udah terdegradasi ceritanya dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu buku ke buku yang lain. Nah, terus? Tapi yang selama yang saya baca intinya seperti itu. Nah, itu didamaikan lagi dengan VOC. Didamaikan lagi. Ya, didamaikan lagi dengan VOC. Dipecah lagi nih kerajaan Surakarta. Surakarta yang dulu udah ada, ya, dipecah lagi. Jadi kadipaten. Kadipaten itu adipati itu setingkat di bawah raja lah. Kekuasaannya. Jadi kalau mungkin sedikit disamakan dengan istilah di Inggris, kalau di Inggris ada raja, ada raja duke kan, raja itu king kan, lah adipati itu duke. Ya. Kalau di catur apa tuh? Di catur mungkin ster kan ratu ya. Patih ya. Bisa disebut patih juga kan? Bisa. Iya, adipati. Iya. Adi itu besar, pati itu ya patih. Jadi patih besar. Kurang lebih seperti itu. Ya. Terus sudah dipecah? Sudah dipecah lagi. Jadi
Kadipaten. ada 3 kerajaan Oh, dari Surakarta. dari Surakarta, dari Mataram tadi Oh, pecah Mataram. menjadi Oh, iya. 2 kerajaan dan 1 kadipaten. Nah, Oke. dipimpin oleh Adipati Mangkunegoro satu, ya kan, atau Pangeran Sambernyowo, ya kan. Oke. Nah, itu dipecah di Perjanjian Salatiga. Salatiga. Ya, Gue pernah lewat doang sih. lewat pernah ya, Iya, pernah lewat doang. ya. Terus di Jogja pun sama, di Jogja pun sama dipecah lagi menjadi Pakualam. Itu ini juga kayak di bawah Ya, kerajaan di bawah juga. raja. Oh. Yang di zaman modern sekarang gubernur adalah Sultan Hamengkubuwono yang sekarang ke 10, ya kan. Terus untuk wakilnya adalah Adipati Pakualam. Oke. Nah, oke. Jadi proses terpecahnya seperti itu. Gitu. Jadi dari satu kerajaan Mataram yang wilayahnya hampir satu luasan Jawa Tengah, ya kan, dipecah menjadi 4. Satu provinsi ya? Hampir ya. Iya, hampir. Dipecah jadi 4. Ya, itu 2 kerajaan, ya. 2 yang di bawah kerajaan itu apa? Adipati. Ya. Oke. Jadi tujuannya adalah untuk melemahkan kerajaan Mataram itu sendiri. Itu tujuan dari VOC. Itulah politik adu domba. Kata siapa itu? Ya? Kata siapa? Ya, itu yang terjadi. Oh, itu ada politik adu domba dari VOC. Iya sih. Adu domba itu tidak terjadi kalau dari internal kerajaan sendiri tidak berseteru. Iya benar. Ya. Dia kayak manas-manasin aja ya. Ya. Oh. Makanya jangan mau diadu domba. Ya, karena pasti ada pihak asing yang memanfaatkan. Keren. Oh, keren. Ini gorengan nganggur, Pak. Waduh. Gorengan nih. Siap. Ya apa, udah makan aja, santai aja. Pamerin. Ini pisang wijen ya. Iya. Pakai yang merah apa yang ini nih? Kalau pisang terserah. Okay. Apa aja deh. Ini kacang ya. Kacang ya? Masa? Ada mana? Ini stroberi. Stroberi itu, Pak. Stroberi. Nggak mau. Pedes itu pasti stroberi. Aduh. Kemudian di zaman pemerintahan Hindia Belanda ini keempat wilayah pecahan Mataram tadi diberi hak otonomi. Hak otonom. Ya. Otonomi apa? Otonomi jadi tidak langsung di bawah penjajahan secara langsung, ya, tetapi menjadi negeri vasal. 1942 terjadi Perang Dunia Kedua, wilayah Nusantara ini dimasuki oleh Jepang. Oke. Ya, dimasuki oleh Jepang, sehingga wilayah Nusantara ini dikuasai oleh Jepang, dan keempat wilayah tadi tetap diberi hak istimewa lagi, otonom lagi. Oke. Ya. Telegram itu disambut oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan piagam keistimewaan. Oke. Ya, untuk daerah istimewa Surakarta dan daerah istimewa Yogyakarta.